Samurai putranya udah kena di luar zona, masih susah sampai akhirnya di pilar tereliminasi dan EVOS Junior dari arah kejauhan takes the advantage. Masih ada Rasha bersiap dengan AWM-nya dan juga satu senjata Soul Rifle. Coba kikis bola, ada Amai GT udah top satu Garena Free Fire official gitu kan. Jadi Siren tidak bisa bermain lagi di turnamen lain kecuali turnamen official. Jadi penggantinya adalah Phoenix Legend. Kenapa Phoenix Legend? Gua kasih tahu penjelasannya. Kemarin di playoff itu kan memang diambil 2 tuh. Cuman di posisi ketiganya tuh ada teman-teman dari ETN dan juga Phoenix Legend sama-sama posisi 3. Cuman teman-teman Phoenix Legend itu 52 poin, teman-teman ETN itu ada di 42 poin. Karena poin tertingginya itu teman-teman Phoenix Legend, makanya Phoenix Legend yang menggantikan Siren seperti itu. Toh ya, mohon dipahami teman-teman, dan kita juga sesaat lagi akan segera masuk ke dalam map kita yang ketiga, yaitu Purgatory, dimana udah ada peperangan di early game dimana ada Phoenix Legend. Weh, langsung memberikan upaya presence-nya. Merge harus terkena dan lebih dahulu dan langsung dieksekusi kita aja oleh Supra Bapak, dimana ada Jatra di sana dengan mini Uzi-nya mantep banget. Nah, coba lihat juga dengan MP90, tapi ada Reckless AR di sana dengan AR Scar-nya. Wow, berhasil mengeksekusi satu orang juga di situ. Supra Bapak selalu menunjukkan ke kita seni-seni tempur yang cukup efektif sampai akhirnya musuhnya di sini kalau kita perhatikan juga cukup kewalahan. Sudah terkena knockdown, tidak mungkin tertolong lagi. Sudah tumbang satu orang, yaitu Faik dari Phoenix Legend kali ini, Arman. Iya. Aduh. Dan kalau kita lihat ya teman-teman dari SB dapetin 2 poin kill, dia langsung mencoba untuk regroup ke teman-temannya juga ya kan. Dia kayak gak mau terlalu maksain, apalagi di sini tadi kalau misalkan dilihat-lihat musuhnya juga harusnya 2 orangnya udah pada berpencar kemana-mana ya. Betul, pada berpencar kemana-mana, dimana kalau kita ngomongin musuhnya tuh tadi Phoenix Legend sampai dimention juga gitu kan. Ini menjadi satu satu ajang untuk mereka menunjukkan eksistensinya dan juga skill mereka gitu. Apalagi ini kesempatan untuk ada di the grand final, gue yakin nggak mereka dapatkan dengan mudah. Mereka melewati banyak sekali fase yang udah mereka lewati. Begitu juga dengan kalian, teman-teman, sobat-sobat Upoint dan juga sobat-sobat survivors di rumah. Jadi jangan lupa untuk kalian yang emang pengen ikut terus rangkaian acara dari Upoint Esports Competitive Series, nah kan jangan lupa juga nikmatin promo-promo yang ada di Upoint Esports Competitive Series ya kan, dimana kalian bisa langsung cek aja di websitenya di upoint.id/promo untuk menikmati promo flash sale sampai dengan 50% khusus pengguna Excel, Axis, dan juga Tree. Nah, buat promo tuh kalian langsung cek aja ya di upoint.id/promo. Tapi kalau misalkan kita ngomongin pertempuran, ada promo, ada pertempuran, di mana di sini barusan ada tembak menembak antara teman-teman Jet dan juga teman-teman dari nomor 3. Tapi teman-teman dari nomor 3 ini kayak mereka lebih bermain defensif ya. Dari mantap kali nih. Wah, ini tadi komunitas yang sempat kita notice permainannya cukup agresif, sehingga tadi kalau nggak salah di standing tuh dia masih ada di top 3 harusnya. Wah, cukup berbahaya memang dari dulu. Mantap kali, selalu menunjukkan permainannya dengan cukup ciamik. Tapi kali ini sudah ada serangan-serangan yang diberikan oleh teman-teman dari Jet, dimana kalau kita ngomongin Jet Esports juga sebagai tuan rumah, pride-nya juga bisa gue bilang cukup tinggi tentunya. Dan ngomongin Reva kali ini udah balik lagi nih Pak Baretanya, by the way ya kan, dimana kemarin sempet ya kan banyak yang nanyain mana Bareta, nih udah balik lagi gitu kan. Nah, ini ngomongin kompon yang dimiliki juga sama teman-teman dari Jet. Oke, untuk short term menurut gue ini cukup bagus gitu. Tapi untuk long term menurut gue ini juga bukan sekedar bagus, tapi sangat bagus. Kenapa? Karena lu kalau ngomongin rumah jomblo nih, rumah yang susah diras Pak, dengan catatan di meta Indonesia masalahnya nggak ada yang pakai Biston sama Alvaro. Jadi ngeras pakai granat, ngeras pakai pelontar tuh susah menurut gue. Iya sih, bener sih. Tapi kalau misalkan ngomongin rumah jomblo itu kan posisinya kan ada di tengah-tengah ya. Bener. Gua nggak habis pikir kalau misalkan musuh dari arah depan sana tuh ada teman-teman dari mantap kali, terus dari arah rumah 7 belakang. Nah itu sedikit agak susah kalau misalkan rumah jomblonya ini nggak bener-bener ditutup dengan glue wall. Jadi banyak celahnya sebenarnya. Cuman ketika banyak celahnya itu gimana caranya teman-teman bisa mempertahankan posisi, dan ternyata di sini Jet
kayaknya bakalan langsung mencoba komit untuk melakukan satu rush ke arah teman-teman mantap kali ini. Rogak sepertinya membuka jalan dengan cukup mulus. 3 orang bahkan sudah sampai di arah depan, di lini depan, bahkan Riz masih di arah belakang tentunya dengan baretanya masih memantau. Setengah darah udah hilang, coba dikasih presence damage ya, dimana kalau kita ngomongin juga teman-teman dari Jet Esports sepertinya mereka harus segera mengeksekusi ini dengan segera karena kita nggak pernah tahu siapa yang akan datang selanjutnya, dimana udah ada pertempuran antara Galang Ra melawan Sipit dan kawan-kawan dari Stay Sip dari arah saudara esports. Hamex bahkan berhasil mendapatkan Danesgat di sana. Masih coba memantau dulu. Coba tengok ke arah sebelah kanan. Hamex lagi-lagi berhasil mendapatkan satu Danesgat, langsung dikonfirm and begitu saja Rogak bersiap masuk ke dalam dan memegang double vector. Iya, double factor udah dipegang di early dan kayaknya bakalan coba di-bradet oleh seorang Rogak. Ada momen yang cukup baik juga dari teman-teman MK, bakalan langsung dicicilin, dipretelin perlahan, tapi pasti Reva berhasil mendapatkan satu knockdown-nya. Bakalan dicari 3 orang sisanya dengan seorang Rogak bakal bersiap menjadi gardu terdepan, dapetin 2 knockdown dengan headshot. 1 peluru demi peluru bakalan dilepaskan, mantap kalinya. Tapi di sini dari seorang Rez harus terkenok juga, bakalan di backup oleh seorang Reva. Oh my god, mantap kali, harus ditumbangkan juga oleh teman-teman Jet Esports. Wow, eksekusi yang luar biasa dari teman-teman Jet Esports. Dimana kalau kita ngomongin Jet Esports, mereka tahu betul kapan timing mereka harus rush. Tapi kita harus move dulu sejenak sebelum kita bahas selanjutnya, karena ada Stacey yang akan bertempur dengan Galang RA di sini. Dimana mereka udah semakin dekat juga, udah jatuh juga Rakets-nya, dan sekarang langsung di-end begitu saja. Galang RA dengan segala pride-nya mencoba menggunakan Beretta di jarak sedekat itu. Sambil kalau kita perhatikan juga sisi lain, Mal berhasil dapetin 1 orang Mau dari arah high ground. Reva berhasil dieksekusi oleh seorang Mal dari Supra Bapak, dan sekarang ada firing lagi dari Sipit dengan Beretta di jarak sedekat itu. Coba kikis Glow Line di depannya. Danis berhasil dapetin 1. Ada Jun juga berhasil dapetin 1 lagi. Loncat dengan double barrel. Ses Jun dan kawan-kawan dari Ses Stay Sip berhasil mengeksekusi kawanan dari Galang Era. Tapi kali ini Jet Esports akan segera comeback, bangkit kembali setelah tadi sempat knockdown seorang Reva. Berhasil di revive, mencoba menataki siapapun yang ada di depannya. Di atas ada Mal, cukup sekarat, menarik diri sambil mencoba mencari dimana sisanya. Rogak sepertinya sadar adanya 1 orang di depan, dimana Riz berhasil dapetin Mal. Coba langsung loncat aja dengan double vector, tapi masih ada Catra ternyata dengan M60. Coba langsung di-end begitu aja. Rogak nggak dikasih kesempatan untuk selamat, coba langsung diajar begitu saja. Coba langsung dilakukan upaya ras oleh lawannya Supra Bapak melawan Jet Esports kali ini. Sisa 1 orang dari arah Supra Bapak, mampukah bisa loncat ternyata malah Jet Esports yang diratakan oleh Rizal RZ dari Supra Bapak. Dan most important things is Supra Bapak tidak kehilangan 1 member pun kecuali Mal, di mana Mal Wow, gak kenapa itu Pak treatment gunnya. Nyaris banget ya, kalau misalkan tadi treatment gunnya itu kena, Malnya masih bisa diselamatkan gitu kan. Tapi emang karena kita ngomongin posisinya dari Mal emang cukup jauh dari teman-temannya, terus dia ada di higher ground, buat teman-temannya naik ke atas tuh bakalan agak susah juga ya. Iya, ini udah nggak ada harapan lagi gitu kan. Iya, ini nggak ada harapan lagi. Dan yang paling gua bener-bener amazed adalah Supra Bapak ini merupakan tim komunitas yang menurut gua sangat menjadi bukti nyata untuk teman-teman komunitas semuanya. Kalau lu pengen naik bareng-bareng sama temen lu tanpa tapi ya kan, tanpa ada yang kebelet e-sport, ini buktinya dimana Supra Bapak menunjukkan dia punya skill itu bersama-sama dari nol bareng-bareng sampai jadi something bareng-bareng. Dia juara Royal Combat dan juga turnamen-turnamen minor dia garap. Dan yang paling penting, sempat ada info beberapa tawaran e-sports itu ditolak hanya semata-mata mereka nggak mau masuk e-sport kalau nggak satu tim diakuisisi. Kalau menurut gua gitu agak susah sih. Iya, soalnya kenapa ya? Kalau agak susah, tapi agak respect juga gue. Iya, kalau misalkan ngomongin respect, gue respectnya karena mereka kayak lebih mentingin kepentingan secara solidaritas timnya ya kan. Tapi kalau misalkan kita ngomongin scene e-sport, ya emang rata-rata seperti itu, bisa diambil satu tim atau mungkin cuma diambil beberapa doang. Misalkan cuma diambil 2 atau 3 doang bisa aja gitu. Benar. Tapi kembali lagi ke merekanya gitu. Betul. Setuju apa enggaknya, dan gue respect keputusan mereka untuk enggak mau diangkut cuman satu-satu. Itu tandanya mereka sangat solid gitu Pak, sangat kompak secara tim gitu ya. Enggak, kan ada tuh yang cuman pengen masuk e-sportnya doang. Tapi kita move dulu karena ada Hayu dari Aldi TV di sini sepertinya berhasil mendapatkan 1 player dari Phoenix Legends. Oke, gue mau lanjutin obrolanku di mana gue salut sama orang-orang yang
nggak ke Blood Esport dan nggak mementingkan kepentingan dirinya sendiri, Pak. Iya, iya. Iya nggak sih? Soalnya kalau misalkan ngomongin ke Blade Esports sih di luar sana emang bisa gue bilang Banyak ya? banyak banget gitu kan. Cuman kembali lagi kalau misalkan mau masuk ke scene e-sport itu juga bukan hal yang mudah dan Nah. ketika lu sudah ada di scene e-sport tuh bisa gue bilang lebih susah ketika lu daripada ketika lu sebelum masuk di e-sport. Karena apa? Lu kalau misalkan di e-sport tuh udah pasti banyak tuntutan. Lu harus Bener. menang berapa kali, harus kayak gini, strateginya harus kayak gini, jam tidur lu harus kayak gini. Banyak ketentuannya lah. Jadi kalau misalkan lu masih memiliki pemikiran masuk e-sport enak, itu bakalan tidak susah. Tapi kita bakal simpan karena Hero Ten ternyata di sini malah harus dipulangkan oleh teman-teman Supra Bapak. Once Barusan di notice again, lagi dan lagi nih. once again, lagi-lagi Supra Bapak selalu menunjukkan eksistensinya, sama juga seperti Upoint yang selalu menunjukkan eksistensinya untuk komunitas gitu. Dimana kita ngomongin komunitas, berarti kita ngomongin Upoint ID atau Upoint Esports sebagai wadahnya. Dan kita selalu juga menyajikan turnamen-turnamen berkelas berjenjang untuk teman-teman komunitas supaya mereka bisa berkembang. Dan sekarang udah ada perkembangan strategi yang sepertinya bakal coba diterapkan oleh teman-teman dari The Pillars, di mana Ian 666 ada juga HamXD akan segera melakukan presence firing ke arah depannya, yaitu teman-teman dari Supra Bapak yang kebetulan mereka sadar oke ini posisinya udah nggak nguntungin, mereka langsung narik aja Pak ya. Narik aja dulu ya kan ya, udah dapetin kill cukup banyak tadi sekitar 7 harusnya ya dari teman-teman Supra Bapak. Jadi kayaknya kalau misalkan mereka dipaksa lagi harus bertarung dengan teman-teman dari The Pillars yang kita tahu dia masih bisa dibilang ada di pemuncak klasemen, menurut gua sah-sah aja sih kalau teman-teman Supra Bapak pengen melakukan perlawanan, cuman agak tricky aja kalau misalkan mereka kalah dari jumlah posisi. Apalagi dari segi kompon teman-teman dari The Pillar bisa gue bilang lebih diuntungkan juga karena dia mendapatkan satu rumah yang cukup bisa digunakan untuk berlindung. Sedangkan dari teman-teman Supra Bapak dia cuman punya satu tower untuk berlindung, masalahnya sih di situ. Oh, ini dia nih ngomongin juga teman-teman dari Supra Bapak, berarti ngomongin juga tim yang lagi berdekatan sama mereka, kayak contohnya ada Amai dan kawan-kawan ya dari Uwoy gitu kan. Dan sekarang ini masih bersinggungan sama Danger Zone dan kebetulan mereka udah punya kompon yang cukup menjanjikan gitu. Dan gini, kalau ngomongin circle yang masih cenderung ke arah tengah zona, gua rasa ini posisinya Amai untuk saat ini cukup bagus gitu, karena nanti mau nggak mau bahkan Supra Bapak pun mau nggak mau melintasi daerah yang tempatnya Amai gitu kan. Iya, Supra Bapak nih mau nggak mau lewat ke arah Amai juga. Dan kalau misalkan kita lihat sih dari Brasilianya udah bisa dibilang banyak banget penumpukan yang terjadi ya. Cuman kalau misalkan kita notice posisi dari teman-teman Supra Bapak, jujur aja dari seorang Reckless nih gue agak takut juga sih kalau ada di posisi tengah-tengah kayak gitu. Dia cuman bisa di cover teman-temannya dari arah satu tower gitu doang kan. Kalau misalkan dari sentral ada orang, untungnya cuman ada satu orang doang dari teman-teman tim satu. Cuman beda ceritanya nanti kalau teman-teman EVOS emang rotasi lewat dari arah sentral. Nah, ini bakalan jadi satu posisi yang cukup berbahaya untuk teman-teman dari Supra Bapak. Dan kalau kita lihat juga TP lebih objektif. Dia karena masih dapetin circle juga dia nggak mau pindah kemana-mana. Ya, nggak mau pindah kemana-mana. Dan yang paling penting sekarang kalau kita perhatikan di situ masih ada My Ryuka. My Ryuka. Gila Ryuka Gaming ya. Ryuka Gaming. Iya. Ini salah satu konten kreator juga yang membuktikan gitu ya. Kebolehannya, individual skillnya dan juga teammate skillnya ini sangat-sangat tidak diragukan lagi sampai-sampai dia masuk ke jajaran grand final dari UEC season 4. Dan sekarang bahkan berhasil menciduk satu orang yang cukup bagus juga. Tapi Stayship dari saudara e-sport di sini sepertinya akan sedikit kesulitan karena ini saat lagi circle akan jalan dan di saat yang bersamaan juga di depannya ada Amai, terus depannya ada juga SB atau Supra Bapak dan di belakangnya ada Ryuka Gaming, Pak. Nih jujur aja posisinya udah kejepit banget sih, kayak udah serba salah, mau move kemana-mana juga nggak bisa. Mereka cuman mikirin harusnya gimana caranya bertahan di balik tempat yang cukup open field juga. Betul. Jadi kalau misalkan insight menurut gue harusnya dari teman-teman nomor 7 bisa aja buat masuk ke arah teman-teman nomor 9 dulu ya. Jadi lebih aman aja posisinya ada di kompon bawah. Dan ternyata dari paralelnya barusan ditembak dan terkena damage dari VSS oleh teman-teman dari Stayship. Alright, masih akan coba segera ditolong harusnya oleh Stayship dan kawan-kawan dari saudari sport, dimana masih bakal coba juga dilawan dari arah belakang. Seperti yang gue bilang, ada lemparan yang cukup jauh, berhasil mengenai satu orang seperti ya Sipit. Bagus banget dengan frag grenade, tapi bakal segera dibalas oleh David Suwo.
Woi, udah meledak juga ke arah Jun, di mana Jun harus knockdown. Coba regroup dulu sejenak, coba langsung dibredelin begitu saja. Langsung sepertinya teman-teman dari Sestasip diluluh lantakan, dilumatkan oleh Amai ternyata. Dan di saat yang bersamaan masih ada lawannya selanjutnya. Aduh, waduh, masih ada Sipit yang juga menjadi korban terakhir dari kekejaman kawan-kawan dari Aura Amai atau Uwoy. Dan sekarang masih ada Hayu LDTV dan kawan-kawannya yang sepertinya sudah siap juga melawan teman-teman dari Amai, Pak. Iya. Teman-teman dari Amai langsung coba dipantau juga ya oleh teman-teman Hayu Aldi TV dengan satu UAV Light-nya udah di-summon juga. Harusnya sih dari teman-teman Amai juga menjadi beruntung juga ya dengan adanya UAV Light di sini. Dia bisa tahu nih di area seberang tuh udah ada tim 4 dan langsung aja dari seorang David Uwe karena sadar juga ada teman-teman dari tim nomor 4, dia langsung pop up dulu ke arah kanan buat mengamankan posisinya. Tapi di sini ternyata dari teman-teman SB bakalan memberikan perlawanan demi perlawanannya ke arah teman-teman TP. Alright, ini dia TP atau The Pillars. Dimana kita tahu Hamex disir aja Fastor ya kan, dari Fastor menjadi e-sport sekarang mencoba menunjukkan eksistensinya, memberikan setup yang cukup menjanjikan tapi cukup riskan juga karena dia di belakang zona, di luar zona. Sementara masih ada Evos Junior di sini, Evos Rasya dan kawan-kawannya mencoba menataki dari arah kejauhan tapi Rasya sepertinya ada di luar zona. Untungnya masih punya satu kompon di arah batu besar, di mana ini bakal menjadi penumpukan yang cukup merepotkan untuk teman-teman dari Supra Bapak. Menyisakan Reckless saja dengan double barrel. Awas, ada frag grenade coba lempar Selzy, masih bisa sekarat tapi ternyata ada Ian dengan double vector. Ada lempar juga frag grenade dari arah seberang. Aldi TV berada dapat Legolas Woy. Legolas Woy udah jatuh terkena knockdown, bakal coba revive kembali tapi Gluol akan dikikis juga. Hati-hati, sepertinya bakal coba diras begitu saja. Amai mulai melakukan pergerakan majunya. Masih ada Turner juga dari seorang Aldi TV, masih bersiap dengan satu perafalnya dari arah kejauhan. Di saat yang bersamaan ini tersisa 10 detik lagi. Dimana kalau kita ngomongin 10 detik lagi, ini masih ada peperangan yang nggak bisa ditinggalin. Aura Amai berhasil dapetin satu Yujun dari arah seberang. Ternyata teman-teman dari Evos ternyata berhasil dapetin circle terakhir Arman. Dimana kalau kita perhatikan, ini menjadi keuntungan untuk teman-teman dari Evos Junior. Rasya dan kawan-kawannya bersiap. Indra berhasil dapetin satu Ian, coba tatakin lagi David di luar zona. Masih ada satu orang dari Zevans Hayu dan sekarang susah. Aldi TV udah jatuh ke knockdown, buka 2 global untuk pertahanan untuk Jiko Stanley. Berhasil dapetin Ilham XD dan sekarang masih ada di depan ada Zack. Amai coba masuk ke dalam zona, jatuh ke knockdown. Masih ada David Uwoy, masih jatuh juga Mai putranya, udah kena di luar zona. Masih susah sampai akhirnya di pilar tereliminasi dan Evos Junior dari arah kejauhan takes the advantage. Masih ada Rasya bersiap dengan AWM-nya dan juga satu senjata Soul Rifle. Coba kikis bola, ada Amai GT udah tumbang, menyisakan satu lagi yaitu Jiko Stanley. And I guess this is the end. Hasta la vista untuk Jiko Stanley karena ini adalah buya untuk Evos Junior. Mana ini pendukungnya Evos Junior? Akhirnya di sini Evos Junior berhasil memanfaatkan keuntungannya dia karena apa ya, bisa dibilang dari arah yang berbeda. Dia emang satu tim yang gue sempat notice juga beda cerita. Kalau misalkan teman-teman Evos rotasinya ternyata belok dari